seperti saya, yaitu jaket kuning ya. Jaket kuning meresahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya, channel share dan informasi yang sangat berkualitas untuk calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di Korea Selatan. Channel mana lagi selain channel Dedi Sarangnya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton video-video saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pindah kerja di pabrik yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Lah, caranya itu seperti apa? Caranya kita pindah agar pindahnya itu resmi, tidak kabur begitu saja. Karena pindah dengan resmi itu nantinya akan menjadikan kita mudah dan tidak dipersulit, karena kalau kabur namanya bulbog atau ilegal. Lah, kita pindah yang legal itu bagaimana? Kita akan berbincang-bincang dengan teman saya, tapi yang menjelaskan saya, guys, soalnya teman saya gak mau di shot ya. Di sini saya akan menjelaskan dari awal bagaimana beliau pindah. Terima kasih Kang, teman saya ini. Boleh nggak di itu? Nggak boleh ini nggak boleh, ini inisial aja. Inisialnya apa? Ini inisialnya inisialnya O katanya. atau M. Ya nggak apa-apa, inisialnya O katanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara dengan teman saya yang lagi mengalami sendiri berpindah ke pabrik yang satu ke pabrik yang lainnya. Mas O ya, inisial O aja, inisial O. Tolong ceritakan dari awal bagaimana bisa pindah ke pabrik yang lainnya. Beliau belum dapat pabrik yang lainnya sih, lagi proses seperti itu. Nah, yang pertama saya ingin bertanya, kok bisanya pindah? Sudah berapa tahun di pabrik ini? Silakan. Saya bekerja di Korea sudah tahun. 1 tahun? Iya. Oh, sudah baru 1 tahun, guys. Tahun. Baru 1 tahun ternyata pindah. Itu bagaimana? Kenapa pindah? Kenapa pindah? Ya, alasannya mungkin banyak. Yang pertama mungkin karena gaji nggak cocok. Oh, gaji nggak cocok, guys. Kedua, masalah dengan mandor atau teman rekan Enggak, kerja. yang dialami jenengan itu kenapa pindah? Yaitu ada masalah dengan Mandor. mandor. Jadi ini masalahnya itu teman saya itu ada masalah dengan mandor. Padahal masalah-masalah itu banyak sekali ya, guys, di Korea. Tidak seperti apa yang Anda kira. Ada pabrik yang bangkrut, ada pabrik yang yang masalah dengan penggajiannya, gajinya nggak bener gitulah. Terus ada pabrik yang ternyata yang tadi dikatakan oleh teman saya ada selek lah, berarti ada selek sama atasan, bisa dengan mandor, bisa dengan kepala pabrik, atau bahkan bisa dengan sajangnya sendiri, guys. Apa namanya, sajang borong. Ternyata sajangnya juga bekerja juga di pabrik itu, bukan cuma pengawas saja tapi ikut kerja, itu namanya sajang borong. Dan banyak masalah yang lainnya, atau masalah dengan teman sekerja setimnya juga bisa. Nah, ini bagaimana cara pindahnya biar pindah resmi? Silakan lanjutkan kembali setelah Anda mengalami seperti itu. Apa yang Anda, tindakan Anda lah, pindahnya itu seperti apa? Yang pertama kita minta permohonan atau lapor ke sajangnya. Bahwa kita itu mau pindah. Ya itu
lapornya itu sebelum ada kejadian, sesudah ada kejadian kita dirasa tidak cocok gitu ya. Tidak cocok dengan mandor, terus dengan lapornya sama sajangnya berarti. Langsung sama sajangnya langsung. Sajang atau bujang yang Sajang ada di atau pabrik. bujang. Itu laporannya alasannya apa kok bisa Ya alasannya dibolehkan? nggak betah atau sering dimarahin atau gimana lah. Cari aja alasan yang tepat buat pindah pabrik. Oh gitu. Ya. Alasannya bisa seperti itu ya. Bisa tadi sering dimarahin sama mandor, terus tadi nggak nyaman gitu. Ya nggak nyaman. Nggak nyaman. Oke, berarti alasannya itu aja juga bisa ya guys, bisa jadikan alasan. Terus apa saja yang atau juga ada yang alasan menderita sakit, tapi kalau sakit itu harus kita ke opnam dulu, periksa dulu beberapa bukti. Ya itu juga kalau bisa. Ada alasan misalnya jenengan itu tidak mau bekerja di situ lagi, ada juga alasan yang ini yaitu karena Anda tidak kuat, misalnya ada sakit itulah, sakit atau pinggang sakit, mengalami sakit apa aja lah itu, tapi harus ada surat bukti dari dokter yang ada di Korea atau opnam atau yang lainnya lah, surat bukti yang dikeluarkan oleh dokter Korea Selatan. Terus itu ya guys, syaratnya tidak hanya cuma omongan saja ke sajang berarti ya Mas ya. Harus ada buktinya lah. Kalau misalnya ada tindakan yang tidak baik dari mandor itu juga harus ada bukti, biasanya kan harus difoto atau harus ada CCTV yang dibuktikan itu. Kalau Mas sendiri apa itu yang kok bisa si sajang itu langsung iya silakan pindah, itu gimana? Biasanya kan disusah-susahin kayak gitu. Karena waktu itu kan di pabrik saya posisinya kan kontraknya kan setahun. Jadi saya menghabiskan kontrak pertama, setelah pengajuan kontrak kedua saya memutuskan untuk berhenti, tidak mau diperpanjang. Jadi ini juga ada informasi yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang mau bekerja di Korea Selatan, terus ternyata kok dapat pabrik yang seperti ini guys. Biasanya kan pabrik itu kontraknya 3 tahun, tapi ternyata ada pabrik yang kontraknya cuma 1 tahun, nanti disambung lagi 1 tahun seperti itu. Ternyata ada guys. Jadi harus perhatikan surat SLC-nya sama ID card-nya, dilihat masa tinggal jenengan, masa tinggal Anda itu berapa tahun di Korea. Jadi nanti kalau pas pindah harus itu ya, masih harus lihat dulu itu ya. Itu masalahnya kan di situ. Berarti ini kuat ya guys, pindahnya kuat karena masa kontraknya 1 tahun, terus mau diperpanjang, si sajang bilang mau diperpanjang lagi enggak, ternyata si masnya ini bilang enggak, mau cut atau mau selesai saja gitu. Jadi mudah ya guys, jadi langsung oh ya silakan. Terus pabriknya itu masih beroperasi atau bangkrut sih aslinya? Masih beroperasi. Berarti pabriknya masih beroperasi guys. Yang ada lagi juga pabrik yang bangkrut itu juga otomatis nanti selesai gitu ya. Nah, tapi kalau yang itu sangat mudah, kalau pabriknya bangkrut ya mau gimana lagi, pasti sajang langsung memberikan surat untuk pindah kerja untuk selesai kontrak. Nah, masnya terus setelah minta pindah diperbolehkan, katanya ada surat dari sajang ya, tanda bukti ya. Itu surat apa isinya? Ya surat pemutusan kontrak. Surat pemutusan kontrak guys. Itu harus dapat surat dari sajang dari pabrik ya. Nah, kalau misalnya kita keluar terus nggak dapat, harus ditanyakan berarti suratnya itu itu sudah ada ya, intinya filenya di Nodongbu di sini biasanya kan bentuknya ada yang fake, ada yang kertas biasanya.
Tapi tetap harus ditanyakan ya sama sajengnya ya, mana surat pindahnya, surat selesai kontraknya gitu ya. Jangan cuma pindah aja, jangan asal pindah aja gitu ya Mas ya. Iya. Itu aja. Itu berarti setelah kita mendapatkan surat itu, kita keluar, itu diberikan itu enggak apa kayak waktu untuk kita tinggal di situ untuk mencari kerja yang lain, itu ada enggak? Enggak ada, langsung kalau misal kontrak udah selesai keluar ya keluar harus gitu, disuruh sesuai tanggalnya harus keluar gitu. Tapi ada enggak pabrik yang sembari mencari kerja masih di sini dulu di Kisuksanya? Pabrik itu ada yang seperti itu enggak? Jarang sih, tergantung pabrik. Berarti ada ya, intinya ada, tapi tergantung pabriknya ya. Oke. Setelah kita sudah mendapatkan surat dari sajengnya, surat pindah, surat selesai kontrak, terus apa yang kita lakukan lagi? Kita lapor ke Nodongbu. Nah, kita lapor ke Nodongbu. Laporkan ke Nodongbu itu harus Nodongbu yang daerah kita tempat kerja atau boleh di lain tempat kita kerja? Pertama lapor di tempat daerah kita kerja. Berarti yang pertama kita lapor ke Nodongbu di daerah tempat yang kita bekerja. Misal Antong ya di daerah Ansong. Masnya kan dulu pabriknya di Ansong ya. Iya. Berarti lapornya ke Nodongbu yang mencakup daerah Ansong gitu ya. Berarti itu Nodongbu mana? Pyeongtaek. Kalau Ansong nggak ada Nodongbu ya? Iya, ikutnya Pyeongtaek. Nodongbunya itu kayak semacam Karasidinan gitu ya. Iya. Ada beberapa daerah lah. Kalau Pyeongtaek itu mencakup daerah mana aja? Tahu nggak? Pyeongtaek sama Ansong. Ya kayaknya itu. Pyeongtaek Ansong itu aja dua toh? Apa nggak tahu sampean? Nggak tahu ya. Seperti itu ya guys ya. Kalau Anda pindah harus lapor ke Nodongbu atau Dapnakernya Korea. Cari informasi di mana Nodongbu yang ada di daerah sampean atau yang ada di dekat daerah Anda gitu. Terus setelah kita lapor ke Nodongbu, apa berkas-berkas yang dikumpulkan atau diserahkan ke Nodongbu apa aja? Biasanya kita dimintai KTP sama paspor. ID card itu ya, atau ID card Korea. Iya, paspor. Terus paspor, terus surat pindah itu. Terus ngisi form-form enggak? Ngisi. Dari ngisi form-formnya biodata. Nah, biasanya kan ada nih teman-teman kita yang merasa bingung nanti di sana ngomongnya seperti apa. Ternyata kata teman saya tadi ada petugas yang bisa bahasa Indonesia. Benar itu ya Mas ya? Iya. Tapi enggak semua Nodongbu kan tadi kan? Enggak semua. Jadi di Nodongbu atau di Dapnakernya Korea itu ada translator yang bisa berbahasa Indonesia, orang Korea yang bisa berbahasa Indonesia. Tapi ya tertentu Nodongbunya, kalau di Pyeongtaek itu tidak ada. Maka dari itu jenengan Anda yang mau pindah harus mencari informasi itu di Nodongbu ini ada translatornya enggak. Soalnya kan masalah-masalah seperti itu kan harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya ya guys. Tidak main bahasa-bahasa tanda-tanda itu harus jelas lah. Jadi nanti bisa paham keduanya antara Nodongbu dan Anda sendiri. Terus mungkin nanti form-formnya nanti di sana di Nodongbu itu form-formnya itu pakainya bahasa Korea apa pakai bahasa Indonesia Mas? Bahasa Korea ada artinya. Bahasa Korea ada artinya guys, ternyata mudah. Tidak usah Anda berpikir yang kok gimana nanti kita gitu ya. Ternyata bisa ada yang ditranslate bahasa Indonesia di formnya itu. Jadi dengan Anda tidak usah khawatir dengan lapor ke Nodongbu. Itu antara kita pindah kerja terus ke lapor ke Nodongbu ada
jeda waktu nggak, apa harus langsung? Setelah kita pindah itu jangka lapor ke Nodombu maksimal 1 bulan. Oh, itu ya guys. Ini informasi lagi, setelah Anda pindah Harus kerja, Anda harus lapor maksimal ya 1 bulan setelah Anda keluar dari pekerjaan Anda, keluar dari pabrik Anda. Kan dengar-dengar ada tuh Mas, ada temen yang setelah dia keluar dari pabriknya, dia ada yang cuti. Itu gimana? Itu cutinya setelah lapor ke Nodongbu atau gimana itu? Setelah lapor. Oh, setelah lapor ya. dulu. Ya, di sini di Korea itu seperti itu guys, ada teman-teman yang pindah karena ingin cuti ya, karena mau cuti tapi tidak bisa, maka dia pindah. Ini juga bisa menjadi alasan Anda. Sepertinya aslinya sih tidak bisa menjadi alasan ya guys ya, tapi karena dia sudah beralasan ini itu ternyata dibolehkan, ternyata dia aslinya itu pengen cuti. Nah, pengen cuti tapi harus lapor dulu ke Nodongbu, jangan langsung cuti karena ada masa waktunya itu 1 bulan, harus lapor ke Nodongbu. Ingat ya teman-teman nih yang pengen cuti tapi nggak bisa, terus minta keluar dengan alasan ini itu, ternyata alhamdulillah diizinkan, terus keluar dia langsung cuti, itu nggak boleh, harus lapor terlebih dahulu ke Nodongbu. Nah itu setelah lapor ke Nodongbu selesai, terus tindakan Nodongbu bagaimana? Katanya kan kita ada memakai mendownload aplikasi apa namanya itu, IPS ya. Itu harus itu Mas? Harus, wajib. Nanti saya cantumkan aplikasi IPS Nodongbunya ya guys. Ini aplikasi ini gunanya untuk apa Mas? Untuk mengetahui masa pencarian kerja, data-data kita dapat file atau tidak. Oh, berarti itu guys ya, berarti timbal baliknya Nodongbu itu melalui aplikasi ini, aplikasi IPS. Namanya aplikasi apa Mas? EPS, Employee System atau apa itu namanya. Nah, namanya itulah nanti saya cantumkan ya guys ya. Itu gunanya untuk kita melihat file-file pabrik yang disarankan atau yang direkomendasikan oleh Nodongbu. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya nggak pakai aplikasi itu bisa nggak Mas? Bisa, nanti filenya lewat SMS. Oh, lewat SMS. Berarti harus punya nomor HP. Korea, nomor HP itu jangan sampai nggak aktif ya guys, karena nanti Nodongbu akan memberitahu melalui SMS, juga bisa melalui aplikasi IPS yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya cantumkan. Itu caranya kita mendaftar aplikasi itu apa saja Mas? Amin dibatin temen. Tapi tahu nggak apa aja yang dimasukin ke, ya paling pakai ID card. pakai ID card semua ya? Iya. Di ID card semua ada data di ID card itu ya. Mas Oke. Paspor ada nggak data di paspor? Nggak ada. Jadi berarti data yang ada di ID cardnya itu guys yang dimasukkan ke dalam akun IPS yang aplikasi yang Anda nanti download itu. Setelah itu Anda kan mendapat informasi itu dari Nodongbu atau file ya, yang sering disebut file. Itu biasanya filenya itu seperti apa? Seperti SLC. Oh, file seperti SLC. Kontrak kerja. Itu biasa. Ada spesifikasi pabrik. Berarti di situ pabriknya namanya apa? Spesifikasi pabriknya itu bisa dilihat di situ ya. Iya. Oke, nanti bentuknya seperti SLC. Nanti Anda yang pindah nanti bisa mendapatkan informasi dari Nodongbu. Ini ada pabrik yang membutuhkan seperti itu ya Mas ya. Iya. Nah, itu ada pabrik yang membutuhkan pekerja dan spesifikasinya itu bisa dilihat melalui SMS atau melalui
aplikasi IPS yang tadi saya cantumkan, guys. Ini kalau kita sudah mendapatkan file dari Nodongbu, apakah kita harus menerima apa boleh menolak? Boleh menolak. Menolak ya, itulah guys. Ini biasanya anak-anak itu di telepon, di meeting dulu. Kalau iya. cocok ya desain, kalau enggak ya di cancel, enggak apa-apa. Nah, itu caranya seperti itu. Itulah enaknya di Korea, pekerjaan bisa kita tolak sendiri ya guys, bukan perusahaan yang nolak itu, tapi kita yang bisa nolak. Caranya seperti itu. Setelah kita dapat file, terus kita telepon biasanya ya, kita telepon ke sajang yang ada di file itu, kita minta alamat, terus kita meeting itu ya kita datang ke alamatnya itu, ke pabriknya itu, kita wawancara, kita bisa melihat situasi dan kondisi di pabriknya itu. Ya, tentunya wawancara itu dengan menggunakan bahasa Korea. Maka dari itu ya, inilah yang saya tekankan kepada penonton semua, calon pekerja migran Indonesia harus sedikit-sedikitnya bisa atau tahu bahasa Korea. Jangan disepelekan ya guys, harus bisa bahasa Korea. Setelah itu, kalau misalnya kita menolak itu, nanti ada file lagi nggak mas? Kalau misalnya kita menolak, ada ya. Nah, terus ada gitu seperti itu ya. Nah, kalau tadi kan kalau misalnya menerima kan berarti kita langsung kerja di situ guys lah. Tapi kalau misalnya Anda kok tidak cocok, tidak menerima pabrik yang di meeting itu, di wawancara, dilihat itu ternyata Anda tidak menerima, ya nanti kita bisa menolaknya dan bisa mencari file lagi dari Nodongbu. Itu yang ada, tapi ada hal lain. Ternyata ini teman saya ternyata tidak mendapatkan file atau filenya di daerah yang ini itu sedikit ya. Berarti kan ada kesempatan untuk pindah Nodongbu ya mas ya. Iya. Nah, mas pindah ke Nodongbu mana berarti ini yang selanjutnya? Daegu berarti. Nah, berarti seperti itu guys. Kalau misalnya Anda ke sini kan Nodongbu ini ternyata filenya kok nggak rame, nggak banyak gitu ya, pasti meeting opini seperti itu, ternyata Anda pengen pindah ke Depnaker yang lain, ke daerah yang lain yang dirasa informasi pekerjaannya di sana banyak, dengan bisa pindah ke Nodongbu lainnya seperti itu, dan terus seperti itu intinya. Jadi mungkin itu aja ya mas ya, informasinya ya, itu aja kok guys, nggak susah, sangat mudah sekali. Yang penting Anda kalau keluar dari pabrik ngomong baik-baik dan berikan alasan-alasan yang kuat, jangan sampai emosi, jangan sampai salah paham ya guys ya. Kalau menurut saya sih ya di entertain dulu lah, biar bosnya, biar sajangnya itu melunak hatinya ya guys ya, diberi ditraktir lah atau diberi hadiah lah ya, biar si sajang itu ternyata oh ya udahlah kasihan, atau dengan raut muka memelas atau bagaimana lah, yang penting keluarnya Anda dari pabrik itu di ACC dari pabrik, jangan kabur. Ini terutama bagi teman-teman ya semuanya lah, dari manufaktur maupun dari fishing ya, yang banyak itu fishing katanya ya yang keluar secara ya nggak sesuai dengan apa yang tadi saya ceritakan. Maka dari itu
saya tekankan, Anda yang mau keluar dari pabrik harus benar-benar keluarnya dengan baik-baik juga, karena kita kerja di Korea inginnya ya kerja dengan happy, kerja dengan nyaman. Jadi Anda bisa cuti beberapa kali itu bisa. Kalau Anda di sini ilegal kan susah ya guys, atau bulbo. Oleh karena itu ya saya tekankan seperti itu, harus pindah pabrik dengan baik-baik. Terima kasih. Makasih ya Mas ya. Oke. Ini Mr. X-nya, Mr. O-nya, bukan Mr. X ya guys. Mr. O-nya tidak mau dipublis, jadi mohon maaf. Ini tapi saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya untuk teman-teman calon pekerja migran Indonesia yang ada di rumah, agar harus nonton video ini, karena nasib itu tidak semestinya baik ya, tidak semestinya baik. Bisa saja Anda di sini mengalami seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.